Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Perkenalkan, saya Regina Nur Ariyanti dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Rafflesia Depok akan membahas tentang hubungan pelayanan kesehatan dengan program BPJS. Agenda pembahasan meliputi kebijakan JKN, 5W1H dalam penggunaan JKN, masalah yang sering terjadi pada penggunaan JKN. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang SJSN, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang PBI, Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan ini merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan. Apa yang terjadi di sekitar kita jika ada sanak famili tetangga, lingkungan Anda, ada yang terkena serangan jantung atau perlu masuk ICU RS? Pasti yang dipikirkan itu berapa rupiah yang harus dia siapkan, apakah dia mempunyai dana tunai, apakah keluarga lain siap membantu, apakah majikan menanggung semuanya, dan apa yang harus kita perbuat. Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional? Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah. Mengapa diperlukan jaminan kesehatan nasional? Pertama, kehidupan manusia berpotensi mengalami resiko entah kecelakaan, entah penyakit-penyakit lain. Lalu manusia bersifat short stay, di mana manusia itu membutuhkan asuransi kesehatan sosial yang akan menjamin akses ke pelayanan kesehatan, proteksi finansial terhadap dampak kesakitan, lalu meningkatkan derajat kesehatan. Ini adalah alur dari manfaat JKN dan 4 peraturan penting dari BPJS Kesehatan. Semua anggota keluarga di KK harus didaftarkan, tidak bisa daftar sendirian. BPJS baru bisa dipakai paling cepat 14 hari sejak mendaftar. Nah, pada bayi belum lahir sudah bisa didaftarkan. Nah, jika PHK, manfaat BPJS tetap bisa digunakan selama 6 bulan. Kapan jaminan kesehatan nasional bisa digunakan? Dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan menetapkan kartu baru aktif setelah 7 hari pendaftaran. Apabila kartu baru aktif pada hari ke-8, biaya perawatan selama 7 hari sebelumnya ditanggung pribadi. Siapa saja yang bisa menggunakan jaminan kesehatan nasional? Dan menurut Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014, jelas dinyatakan bahwa seluruh warga Indonesia wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarga dalam satu KK menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut Peraturan BPJS Kesehatan Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2015, sejak hamil kamu sudah bisa mendaftarkan calon bayimu sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini tentu saja akan membantu bayi saat lahir dan membutuhkan perawatan. Yang kedua, bayi dapat didaftarkan sebagai peserta sejak terdeteksi adanya denyut jantung dalam kandungan yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.
Nah, saat kena PHK, BPJS Kesehatanmu tetap bisa digunakan sampai 6 bulan ke depan. Jika sewaktu-waktu kamu mengalami pemberhentian kerja secara sepihak lalu tiba-tiba mengalami sakit, BPJS Kesehatan tetap dapat kamu gunakan. Pasalnya, setelah masa PHK, BPJS Kesehatan akan tetap aktif selama 6 bulan. Nah, berlaku setelah 14 hari mendaftar. BPJS Kesehatan ini nggak bisa langsung digunakan bagi kamu yang baru saja mendaftar. Setelah mendaftar, kamu akan mendapatkan nomor virtual account. Kamu perlu menunggu 14 hari jika ingin menyetor iuran untuk pertama kali. Di mana saja jaminan kesehatan nasional ini bisa digunakan? BPJS memberikan perlindungan secara nasional. Kamu bisa menggunakannya di mana saja asalkan membawa surat domisili dan sabar mengurus surat keterangan dari kantor BPJS luar kota. Bagaimana cara pembuatan jaminan kesehatan nasional? Ada yang melalui daftar melalui aplikasi mobil JKN BPJS Kesehatan. Ada juga pendaftaran bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU. Ada juga pendaftaran bagi penerima bantuan iuran atau PBI. Ada juga pendaftaran melalui bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBU dan bukan pekerja. Lalu ada pendaftaran bukan pekerja melalui entitas berbadan hukum atau pensiunan BUMN atau BUMD. Nah, ini cara daftar melalui aplikasi mobil JKN BPJS Kesehatan. Ini cara-caranya nggak terlalu sulit sih menurut saya. Pendaftaran bagi peserta pekerja penerima upah PPU ini biasanya diurus oleh perusahaan ya. Lalu ada pendaftaran bagi penerima bantuan iuran atau PBI. Biasanya ini untuk orang yang tidak mampu dan fakir miskin yang menjadi anggota PBI, dan ini sudah didata oleh bidang statistik atau Badan Pusat Statistik. Informasi yang mengenai cara daftar BPJS PBI ini sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Lalu ada pendaftaran bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBBU dan bukan pekerja. Mungkin ini untuk mandiri kali ya. Dokumen-dokumennya ada fotokopi KK, KTP, buku tabungan, sama pas foto. Ini untuk pendaftaran bukan pekerja melalui entitas berbadan hukum atau pensiunan BUMN atau BUMD. Ini biasanya cukup mengisi formulir registrasi dari kantor tersebut. Ini prosedur pelayanannya. Pertama itu peserta BPJS bisa menggunakannya di fasilitas pelayanan tingkat pertama atau seperti puskesmas, klinik, dokter praktek. Iya, seperti itu. Lalu kalau dirujuk bisa ke rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Atau dalam keadaan gawat darurat, peserta bisa langsung ke rumah sakit atau bisa juga ke vaskes pertama. Nah, masalah yang sering terjadi pada pengguna JKN, keluhan asuhan keperawatan yang diberikan dan pengobatan yang diberikan tidak semuanya dapat diberikan secara gratis. Ini dikutip dari Jiknis BPJS tahun 2014. Lalu ada pelayanan kesehatan terhadap kepuasan peserta BPJS yang diberikan dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan medis, keperawatan, gizi, laboratorium, radiator, dan administrasi, lingkungan, dan fasilitas yang tersedia. Maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sebuah rumah sakit atau vaskes pertama, maka diharapkan semakin memuaskan pasien sebagai penerima layanan. Meskipun pada dasarnya kepuasan klien atas pelayanan yang diberikan merupakan nilai subjektif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan diterima oleh klien.
Walaupun subjektif, ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akan tetapi yang dialami oleh klien saat menerima pelayanan di rumah sakit sebagai penyedia layanan keperawatan perlu terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Karena jika pelayanan yang diberikan dianggap tidak memuaskan oleh pasien, maka akan ada kemungkinan pasien tersebut akan mencari rumah sakit lain yang dianggapnya lebih baik. Mengingat jumlah sarana kesehatan juga semakin lama semakin bertambah. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!